Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di Masjid Jami An-Nur ini menandakan bahwa kita adalah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun menambahkan nikmat yang sudah ada pada diri kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada keharibaan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang berharap mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratil Mukarram, para ustad, para kesepuhan, para pengurus Masjid Jami An-Nur yang saya hormati dan tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah berlanjut kepada bab yang keempat, yaitu tentang fadilah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Solawatnya Allah kepada Nabi itu tidak seperti kita. Jadi kalau solawat itu dibagi menjadi tiga. Kalau solawatnya Allah kepada Nabi itu berarti cucuran rahmat. Cucuran rahmat dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mustahil bagi Allah solawat itu jadikan doa kepada Nabi. Jadi kalau Allah berdoa untuk Nabi, Allah berdoa kepada siapa? Nah itu jadi mustahil ya. Jadi solawatnya Allah kepada Nabi adalah cucuran rahmat, cucuran kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun malaikat bersolawat adalah memohonkan ampun kepada Allah, ya, memohonkan ampun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjaga dari perbuatan maksiat, Allah dan Rasul bersalawat kepada Nabi, maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Adapun salawat kita kepada Nabi adalah permohonan, dan salawat itu akan kembali kepada diri kita yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-babur rabi'u, adapun bab yang keempat, fi fadilatis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menjelaskan tentang keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat kita kepada Nabi itu ada keutamaan, dan keutamaan itu sebagaimana telah dirangkum di dalam kitab Lubabul Hadis ataupun disyarah oleh Syekh Nawawi menjadi Tanqihul Qaul. Bab yang keempat ini adalah menjelaskan tentang keutamaan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, jadi sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, sallallahu asran, Allah akan memberikan 10 solawat, berarti 10 rahmat kepada orang yang membaca solawat kepada Nabi. Liman shalla alaika marratan wahidatan. Jadi Allah akan memberikan 10 rahmat, ya, 10 kebaikan. Kemudian kepada kepada orang shalla alaika, yang bersolawat kepada engkau ya Rasul, marratan wahidatan, dengan 1 kali solawat. Jadi kita membaca solawat kepada Nabi, ya, bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan membalas dengan 10 kali solawat. Ya, jadi Allah akan memberikan 10 kasih sayang kepada kita yang bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan 1 kali solawat. Kemudian kata sahabat, hal dzalika liman kana hadziral qalbi. Bagaimana ya Rasul kalau orang tersebut bersalawat kepadamu tetapi hatinya tidak hadir? Ya, jadi kalau kata bahasa Sunda teh malaweng, lalai, ya, tidak berkonsentrasi. Jadi sahabat bertanya nih kepada Rasul, ya Rasul, kata engkau kalau ada orang yang bersalawat kepadamu dengan 1 kali solawat, maka Allah akan membalas dengan 10 solawat. Yang jadi pertanyaan sahabat itu adalah hal dzalika liman kana hadirul qalbi. Lalu bagaimana jika orang tersebut bersolawat tetapi tidak berkonsentrasi, ya, sambil bercanda baca solawat? Kata Nabi, qala, maka menjawab Nabi, la bal huwa likulli musallin ala ghafilin. Kata Nabi, tetap akan mendapatkan 10 solawat dari Allah meskipun orang tersebut dalam keadaan lalai, ya. Jadi nggak tahu makna, nggak tahu arti sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tapi hatinya kemana-mana, ya, sedang lalai. Tetap kata Nabi akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan zikir, ya, zikir la ilaha illallah kalau belum sampai menghadirkan hati, ya, belum konsentrasi, belum sah tuh zikir, ya. Beda dengan sholawat, ya, bersolawat kepada Nabi meskipun hati kita tidak hadir, ya, lalai. Maksudnya pas baca sholawat itu pikirannya kemana-mana, tidak konsentrasi, tetap akan mendapat 10 sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa yu'tihillahu amsalal jibal, bahkan Allah akan memberikan ganjaran perumpamaan seperti gunung. Ya, dengan kita membaca sholawat kepada Nabi, bahkan Allah bisa memberikan ganjaran kepada orang yang membaca sholawat kepada Nabi seumpama gunung, ya, besar. Wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu, dan para malaikat tad'u akan mendoakan lahu kepada orang yang membaca sholawat kepada Nabi, wastaghfiru wa tastaghfiru, dan akan memohonkan ampun para malaikat lahu kepada orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Jadi orang yang membaca sholawat kepada Nabi bukan hanya akan mendapatkan sholawat dari Allah, ya, rahmat dari Allah, tetapi malaikat pun akan ikut mendoakan dan akan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah, ya, sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, yaitu nabi kita semua, dan kita sebagai umatnya harus bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada Nabi, ya, dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma idza kana hadirul qalbi, dan adapun orang yang membaca sholawat kemudian hatinya hadir, ya, hatinya ikut hadir, berarti membaca sholawatnya penuh dengan konsentrasi, ya. Ketika seseorang membaca sholawat kepada Nabi dengan penuh konsentrasi, ya, waqta sholati alayya fala ya'lamu qadra dzalika illallah, maka tidak ada yang tahu kadar pahala, kadar ganjaran, ya, baca sholawatnya itu illallah, kecuali Allah. Kalau tadi kan orang yang membaca satu sholawat kepada Nabi akan mendapatkan 10 sholawat dari Allah. Walaupun membaca sholawatnya lalai, tidak konsentrasi, ya, membaca sholawat, mulutnya membaca sholawat tapi hatinya kemana-mana, tetap akan mendapatkan 10 sholawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seseorang membaca sholawat kepada Nabi dengan menghadirkan hati, dengan penuh konsentrasi, ya, maka tidak ada yang tahu kadar ganjaran pahala yang dibaca orang tersebut illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Man shalla, barang siapa yang bersolawat, alayya, kepadaku, kata Nabi, wahidatan, dengan satu kali, ya, seumpama solawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, udah berapa kali itu, ya, satu kali ini kata Nabi, ya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, dengan satu kali solawat, sallallahu, maka Allah akan bersolawat alaihi, kepada orang tersebut, asyran, 10 kali. Jadi kalau kita membaca solawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan bersolawat 10 kali. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya, sudah tidak diragukan lagi bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam kitab Sahih Muslim, an Abdullah ibn Umar abni Asi
annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasul, man shalla alayya salatan ala Allahi alaihi biha asyran. Jadi hadisnya sama, cuman beda kalimat. Man shalla, barang siapa yang bersolawat, alayya kepadaku, solatan dengan satu kali solawat. Kalau tadi wahidatan, ya sama saja, sallallahu alaihi biha asyran. Kada dzakaron Nawawi, dan sebagaimana yang telah dituturkan atau diceritakan oleh Imam An-Nawawi fil Adzkari, di dalam kitab Adzkar, ya. Wa kullama zadahu bitilkan nisbah, dan semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, maka banyak pula rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bosan-bosan membaca solawat, ya. Lagi kerja baca solawat, meskipun tidak hadir hati kita, ya, meskipun tidak hadir hati kita, lagi kemana-mana, lagi banyak pikiran, baca solawat, ya, supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin, barang siapa yang bersolawat alayya kepadaku, kata Nabi, alfa marratin, 1000 kali, ya, 1000 kali. Lam yamut hatta yubasysyaralahu bil jannah, tidak, orang tersebut tidak akan mati sehingga akan dikabarkan bagi orang tersebut bil jannati, dengan surga. Baca 1000 kali solawat. Jangan panjang-panjang Pak solawatnya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu aja, ya. Jangan yang panjang-panjang. Bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, bisa, ya. Banyak solawat, ya. Cari yang pendek aja. Ya. Kalau 1000 kita baca solawat, kata Nabi, ya, maka orang tersebut tidak akan mati sebelum dikabarkan surga kepadanya. Dia seperti itu. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, man shalla alayya alfa maratin yubashshiru bil jannah qabla mautihi. Sama artinya, maknanya sama, ya. Man shalla, barang siapa yang bersolawat, alayya kepadaku, kata Nabi, alfa maratin, dengan 1000 kali solawat, yubashshiru bil jannah, maka akan dikabarkan tentang surga kepadanya qabla mautihi, sebelum dia meninggal, ya. Insyaallah, ini padilah solawat. Jangan berhenti membaca solawat, karena solawat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Membaca salawat kepada Nabi wajib ketika di dalam solat, ya, karena membaca salawat kepada Nabi di dalam solat itu merupakan rukun solat, ya. Adapun di luar solat, membaca salawat kepada Nabi adalah sunnah. Dan inilah keutamaan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang bersolawat alayya kepadaku, kata Nabi, salatan wahidatan, dengan satu kali solawat, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan bersolawat kepada orang tersebut dengan sebab dia bersolawat kepada Nabi, yaitu dengan 10 kali solawat. Wa man shalla alayya asran, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, dengan 10 kali solawat, sallallahu alaihi biha mi'atan, maka Allah akan bersolawat
kepada orang tersebut biha dengan sebab dia bersolawat kepada Nabi 10 kali, mi'atan 100 kali. Jadi kalau kita salawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada kita dengan 10, ya, dibalas 10. Kita salawat kepada Nabi 10, maka Allah akan membalas dengan 100. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Nabi dengan 100 kali salawat, sallallahu, maka akan bersalawat Allah alaihi kepada orang tersebut biha dengan sebab dia membaca salawat alfan 1000 kali. Jadi semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, maka semakin banyak pula balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man shalla alayya alfan lam tamassahun nar. Ya, barang siapa yang bersolawat alayya kepadaku, kata Nabi, alfan dengan 1000 kali solawat, lam tamassahun nar, maka tidak akan disentuh orang tersebut dengan nar, dengan api neraka. Ainaru jahannam, yaitu dengan neraka jahannam. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, lam yu'adzibuhullahu bin nar, Allah tidak akan mengazab orang tersebut yang membaca salawat kepada Nabi dengan 1000 kali bin nar, dengan api neraka. Wa fi riwayatin At-Tabrani, dan di dalam riwayat Imam At-Tabrani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran, wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu bara'atan min nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu yaumal qiyamah ma'asyahidi ma'asyuhada. Jadi dalam riwayat yang lain, yaitu diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang bersalawat kepadaku 1 kali sama balasannya 10. Kemudian barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan 10, maka balasannya 100. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 100, maka Allah akan mencatat baginya terbebas dari kemunafikan, ya, dan terbebas dari api neraka, dan akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan para syuhada, dengan para orang-orang yang mati syahid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Tuh kata Nabi, barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, faqad akhta'a tariqal jannah, maka sungguh orang tersebut telah menyimpang dari jalan ke surga. Ya, itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud oleh Nabi yaitu yang lupa bin nisyan, yaitu dengan lupa itu adalah taraku amdan, meninggalkan salawat disengaja. Udah nggak mau salawat lagi sama Nabi. Nah, itu sudah, orang tersebut sudah nyeleweng dari jalan surga. Faida kana tarku yaqta'u tariqal jannah kana musalli alaihi salikan ilal jannah. Jadi kalau kita meninggalkan lupa, ya, berarti kan harus ingat terus nih salawat kepada Nabi, maka orang tersebut adalah mencari jalan ke surga. Jadi baca salawat mah jangan sampai lupa, ya. Faqad ruya an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, annahu qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu 'alan nabi hiya tariqu ilal jannah. Bersalawat kepada Nabi
adalah mencari jalan untuk ke surga. Kada dzakara As-Samlawi, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Syekh As-Samlawi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang utama nanti di yaumil qiyamah adalah mereka yang banyak membaca sholawat kepadaku. Itu kata Nabi. Jadi kalau kita pengen nanti berbeda dari orang lain di hari kiamat, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi, ya. Jadi itulah padilah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan mahallahu dunubahu kullaha. Tuh. Kata Nabi, barang siapa yang bersolawat alayya kepadaku fi kulli jum'atin, di setiap hari Jumat, arba'ina marratan, 40 kali, mahallahu dunubahu kullaha, maka Allah akan menghapuskan, ya, seluruh dosa-dosanya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau pergi Jumat itu jangan mepet-mepet mau ke ajan, ya. Kalau bisa mah sebelum ajan kita sudah di masjid baca sholawat 40 kali, mengingat kita manusia yang banyak dosa, ya. Baca sholawat 40 kali. Sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, enggak panjang, Pak, ya. Enggak panjang, baca itu 40 kali setiap hari Jumat, ya. Wa an Abdul Aziz, dan diriwayatkan dari Imam Abdul Aziz, ya, Ibnu Su'aib an Anas ibnu Malik, kuntu waqafan baina yadayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man shalla alayya fi kulli jum'atin thamanina marrah, ya, ghafarallahu ta'ala dunubahu samanina sanatan. Orang yang membaca sholawat kepada Nabi setiap hari Jumat 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Jadi kalau tadi 40, kalau sekarang 80, ya, silahkan tinggal mau yang mana. Nah, kemudian faqultu ya Rasulullah, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa sholatu alaika, salawat yang seperti apa, ya, yang bisa menghapuskan dosa? Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqulu, hafalkan nih, ya, hafalkan salawatnya, baca setiap Jumat. Apa kata Nabi? Maka ucapkanlah oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Gitu, ya. Gitu cukup. Tuh, itu yang bisa sholawat yang dapat menghapuskan dosa. Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi, ya. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi, ya. Dzakara dzalika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan sebagaimana ini juga telah diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Baca, Pak. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Udah segitu, ya. Dibaca tuh 40 atau 80 setiap hari Jumat. Allahumma sholli ala abdika wa rasulikan
nabiyil ummi. Udah segitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan berhenti untuk membaca sholawat. Ternyata banyak keutamaan di dalam membaca sholawat. Bahkan orang yang tidak mau membaca sholawat, kata Nabi, termasuk orang yang pelit, ya, termasuk orang yang pelit, orang yang tidak mau membaca sholawat kepada Nabi, ya. Mudah-mudahan pembelajaran ataupun pengajian kita pada malam hari ini tentang fadilah sholawat ini belum semua, ya. Kalau dibahas semua ini terlalu panjang. Cukup sekian, ya. Yang penting kita amalkan membaca sholawat, terutama sholawat yang tadi, ya, sholawat yang dapat menghapuskan dosa. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.